Kemudian Santo Agustinus, jelas sekali kamu fanboynya Santo Agustinus tapi mau menolak purgatorium. 354 sampai 430 Masehi. Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Sekarang saatnya kita mengurai benang kusut penolakan Protestan. Kenapa sih mereka menolak purgatorium ya? Mengapa Protestan salah ketika menolak purgatorium? Ya, kita bisa mengkritisi asumsi Protestan, siapapun Protestan di luar sana, terhadap purgatorium dari perspektif Thomistik dan patristik, filsafat Thomas Aquinas dan para bapak gereja. Yang pertama, kritik terhadap sola scriptura, otoritas kitab suci dan tradisi. Ya, dari perspektif Thomistik, Aquinas mengajarkan bahwa wahyu Allah terdiri dari sacra doctrina. Ya, dalam Summa Theologia, pars prima, question prima, artikel prima, yang mencakup kitab suci dan tradisi. Kitab suci tidak dapat dipisahkan dari interpretasi yang diberikan oleh gereja, karena gereja adalah otoritas yang ditetapkan oleh Kristus sendiri. Matius 16, 18 sampai 19. Jika Protestan menolak purgatorium hanya karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab, maka mereka jatuh ke dalam reduksionisme hermeneutik yang bertentangan dengan cara gereja memahami wahyu secara keseluruhan. Itu dari perspektif filosofisnya. Dari perspektif bapak-bapak gereja, para bapak gereja menerima purgatorium sebagai bagian dari tradisi iman. Contohnya, silahkan dibantah, Tertulian 160-220 Masehi berbicara tentang api penyucian dalam demonogamia, bab 10. Kemudian Santo Agustinus, jelas sekali kamu fanboynya Santo Agustinus tapi mau menolak purgatorium. 354 sampai 430 Masehi menegaskan bahwa doa untuk orang mati berguna bagi mereka yang belum cukup suci untuk langsung masuk ke surga. Enchiridion on faith, hope and love. Ya, 1869. Santo Gregorius Agung 540 sampai 604 Masehi berbicara tentang penyucian setelah kematian dalam Dialoges, buku keempat, bab 39. Jadi, jika Protestan menolak purgatorium dengan asumsi sola scriptura, mereka harus menjelaskan mengapa iman Kristen selama berabad-abad menerima konsep penyucian setelah kematian, post-mortem purification, berdasarkan tradisi yang diwariskan gereja. Silakan Albert Rumapuk, siapapun yang merasa itu. Yang kedua, kritik terhadap sola fide, keselamatan dan penyucian sebagai proses. Nah, dari perspektif filosofis, Aquinas mengajarkan bahwa keselamatan mencakup justifikasi, pembenaran, sanktifikasi, pengudusan, dan glorifikasi, pemuliaan. Summa Theologiae 1-2, question 113. Justifikasi melalui iman tidak berarti bahwa seseorang langsung dalam kondisi sempurna. Masih ada akibat dosa yang harus disucikan. Tidak ada simsalabim ala Protestan di sini. Doktrin purgatorium selaras dengan prinsip bahwa karena Allah adalah maha adil dan maha kudus, maka tidak ada yang tidak murni dapat masuk ke dalam hadiratnya. Wahyu bab 21 ayat 27. Seseorang yang meninggal dalam rahmat Allah tetapi masih memiliki noda dosa ringan tidak dihukum ke neraka, tetapi juga tidak bisa langsung masuk ke surga. Maka diperlukan proses penyucian setelah kematian yang disebut purgatorium. Nah, dari bapak-bapak gereja ada Origen tahun 185 sampai 254 dalam Homilis on Numbers berbicara tentang api penyucian bagi mereka yang masih memiliki noda dosa setelah kematian. Santo Ambrosius dalam De Fiduis menyinggung tentang doa untuk orang mati yang membantu penyucian jiwa mereka. Santo Yohanes Chrysostomus dalam Homilis on Philippians mengajarkan bahwa orang yang sudah mati bisa dibantu dengan doa dan sedekah. Jika Protestan mempertahankan sola scriptura dan menolak purgatorium, mereka harus menjelaskan bagaimana seseorang yang masih memiliki dosa ringan bisa masuk ke surga
tanpa penyucian lebih lanjut. Kamu harus begitu mau masuk surga. Yang ketiga, kritik terhadap kesempurnaan pengorbanan Kristus. Ya. Aquinas tidak menyangkal kesempurnaan pengorbanan Kristus, tetapi dia membedakan antara penebusan objektif, yaitu pengorbanan Kristus yang cukup untuk semua manusia, dan penerapan subjektifnya, bagaimana rahmat Kristus bekerja dalam setiap individu. Jadi pertanyaannya bagaimana, ya, itu yang tidak dijawab oleh Protestan. Pokoknya hanya iman sih, percaya sih nanti terjadi. Aneh sekali, itu tidak ada penghargaan terhadap inkarnasi. Dalam Summa Theologiae, Aquinas menjelaskan bahwa meskipun Kristus telah menebus kita, kita tetap harus berpartisipasi dalam proses penyucian melalui penderitaan dan pemurnian. Hal ini sejalan dengan 1 Korintus bab 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan mengalami kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti melalui api. Ya. Jika pengorbanan Kristus otomatis menyucikan semua orang secara instan, maka tidak ada landasan, tidak ada alasan bagi umat Kristen untuk bertobat atau hidup dalam kekudusan. Tidak penting lagi, bukan? Karena semua sudah langsung sempurna. Ini bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri dalam Matius bab 5 ayat 48. Jadilah sempurna seperti Bapa surgawimu sempurna. Nah, Santo Cyprianus dalam epistel menyebutkan bahwa orang Kristen bisa diselamatkan melalui api setelah kematian. Santo Gregorius dari Nyssa dalam Sermon on the Dead berbicara tentang pemurnian api bagi mereka yang belum sepenuhnya suci. Jadi, pengorbanan Kristus memang cukup, tetapi penerapannya dalam individu melibatkan proses penyucian yang bisa terjadi setelah kematian. Kemudian ada kritik terhadap pandangan tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Aquinas memang setuju bahwa tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat setelah kematian. Namun purgatorium bukanlah kesempatan kedua, ya, melainkan penyucian bagi mereka yang sudah diselamatkan tetapi belum sempurna. Jika Protestan mengatakan bahwa setelah kematian seseorang langsung masuk surga atau neraka, mereka harus menjelaskan bagaimana seseorang yang masih memiliki dosa ringan bisa langsung bertemu dengan Allah yang Maha Kudus tanpa proses penyucian lebih lanjut. Ya. Santo Basilius Agung dalam Homilis on Psalms berbicara tentang api penyucian yang membantu jiwa-jiwa yang masih memiliki dosa kecil. Santo Agustinus dalam Sermons mengatakan bahwa ada kemungkinan pembersihan dosa setelah kematian. Jadi, asumsi Protestan dalam menolak purgatorium memiliki kelemahan filosofis dan teologis. Yang pertama, mengabaikan tradisi gereja, padahal gereja sejak awal mengimani purgatorium. Menyederhanakan keselamatan menjadi satu momen instan, bukan proses penyucian yang bertahap. Salah memahami pengorbanan Kristus yang memang cukup, tetapi harus diterapkan dalam hidup individu. Mengabaikan realitas pengudusan sanctification, di mana tidak semua orang langsung sempurna saat meninggal. Dari perspektif Thomistik dan Patristik, purgatorium sangat-sangat masuk akal dan selaras dengan doktrin penyucian jiwa sebelum bertemu dengan Allah. So, masalahnya ada pada sola scriptura dan sola fide. Itu inovasi manusia-manusia abad ke-16. Tinggalkan ajaran manusia itu, ya kan?